Halo guys, apa kabar semuanya? Drive N hadir lagi ya guys, dan kali ini akan melanjutkan cerita novel Di Bawah Lintasan Pelangi. Oh ya, buat kawan semua yang penasaran dengan cerita Di Bawah Lintasan Pelangi pada bagian sebelumnya, bisa tonton di part sebelumnya ya. Cerita kita sudah sampai pada pertemuan antara Amara dan Yoko di atas bukit. Kita lanjutkan ceritanya ya guys. Setelah mendengar perkataan Amara tentang sumpahnya, Yoko menjadi bingung. Ia tidak menyangka jika gadis kota yang baru saja tinggal di desa itu sudah benar-benar memahami dan menjiwai budaya leluhur yang sering didongengkan oleh Mbah Saring. Amara benar-benar menjiwai peran itu. Ia bertindak layaknya bidadari yang sedang dirundung masalah, dan pada hari ini masalah itu berakhir. Apakah kamu tidak mau menikah denganku karena aku lebih tua darimu? Amara berteriak keras ketika Yoko hanya diam saja tanpa merespon perkataannya. Sudahlah mbak, lebih baik sekarang kita pulang. Aku tidak mau kamu jadi sakit karena seharian diguyur hujan. Yoko berusaha mengalihkan pembicaraan. Amara kecewa sekali pada sikap Yoko. Baiklah, bila kamu tak menjawab pertanyaanku dan tidak bersedia menikah denganku, sekarang tunjukkan padaku kemana jalan keluar dari sini, agar aku bisa pergi sejauh-jauhnya dari desa ini. Amara berkata dengan berteriak. Yoko menjadi semakin bingung. Ia tidak punya pilihan lain selain menjawab, "Iya, aku mau menikah denganmu, dan aku akan menjadi suamimu, menjadi bapak dari anak-anak kita." Amara berusaha mendekati Yoko walaupun langkahnya tertatih-tatih karena banyak luka di kakinya. Ia memeluk pemuda itu dengan erat sekali. Ia menangis dalam pelukan laki-laki yang sebenarnya sangat tidak cocok untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya. Yoko menyadari semua itu. Derajat mereka berbeda karena Yoko hanyalah anak dari seorang mantan babu di rumah pengusaha kaya itu, sementara Amara adalah anak dari seorang pengusaha kaya di Jakarta. Namun itulah takdir. Bila memang sudah jodoh, Yang Maha Kuasa pasti akan mempertemukannya. Yoko tidak tega melihat Amara yang terus meringis kesakitan bila berdiri. Ia tidak mungkin mengobati luka-luka di kakinya akibat tertusuk duri dan melangkah tanpa alas kaki di batu-batu tajam. Ia tidak mungkin memaksa Amara agar terus melangkah karena pasti akan menghambat perjalanan. Ia mengangkat tubuh Amara kemudian melangkah menuruni jalanan yang curam. Amara merasa damai dalam dekapan pemuda itu. Ia semakin mantap dan yakin jika Yang Maha Kuasa memang sudah menjodohkan dirinya dengan Yoko. Sementara itu di rumah Mbok Sumi berkumpul beberapa warga desa yang memang menunggu kedatangan Amara. Sebagian warga lagi masih mencari keberadaan gadis kota itu. Suasana menjadi gempar ketika seorang melihat kedatangan Yoko dan Amara. Warga berhamburan menyambutnya. Amara hanya bisa terdiam dalam ketidakberdayaan. Ia bingung mesti berbuat apa sementara di dalam hatinya masih terbesit keraguan bila masalahnya sudah benar-benar selesai. Mbok Sumi memeluknya dengan derayan air mata. Ia tidak bisa membayangkan jika gadis kota itu benar-benar nekat kabur. Ia sudah sangat menyayangi, bahkan melebihi menyayangi dirinya sendiri. Mbok Sumi menuntun Amara memasuki rumah. Namun betapa kagetnya Amara melihat siapa yang berada di dalam rumah. Ia mundur sambil mata terbelalak. "Yoko, kamu bohong." Gadis cantik itu sekujur tubuhnya tak berdaya, bahkan tulang-tulangnya seperti melunak. Yoko mendekatinya kemudian menenangkan perasaannya yang bunda. "Kenapa ada polisi di sini? Jawab Yoko." Yoko melihat ke dalam. Ternyata di kursi kayu di ruang tamu duduk dua orang polisi yang sedang ngobrol dengan Pak Man. "Aku tidak tahu." Yoko juga merasa bingung dengan keberadaan polisi itu
karena ketika ia berangkat menyusul Amara belum ada polisi di rumahnya. Pak Man menyambut kedatangannya dan berkata bahwa polisi itu memang sengaja ditugaskan ke desa karena suasana desa yang kurang kondusif. Mereka hanya bertugas saja tanpa maksud mengurusi masalah yang sedang terjadi. Bahkan bila sampai malam Amara tidak ditemukan, polisi itu akan ikut mencarinya. Amara merasa lega setelah mendengar pengakuan dari Pak Man. Ia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Man karena sudah banyak membantunya. Warga berhamburan menemui Amara. Sambil menangis mereka meminta maaf karena sudah memperlakukannya dengan tidak adil. Bahkan sudah menganggapnya sebagai wanita paling busuk di muka bumi ini. Amara dengan senang hati memeluk satu persatu wanita yang meminta maaf. Dengan malu-malu, Rudi mendekatinya kemudian bersujud di kakinya. Amara membangunkannya dan berkata bahwa memang sudah sepantasnya jika dirinya diperlakukan seperti itu, bila Rudi memang sudah benar-benar tahu yang sebenarnya terjadi. Beberapa guru dan anak-anak sekolah juga datang untuk meminta maaf. Murid-murid didiknya tak henti-hentinya menangis. Mereka merasa menyesal karena sudah meninggalkannya di saat akan memulai jam pelajaran. Amara justru tertawa kecil sambil memeluk murid-muridnya. Ia berkata bahwa hari ini ia benar-benar sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga di dalam hidupnya. Mbok Sumi mengobati luka-luka kecil di kaki Amara. Di saat itu, di hadapan beberapa warga yang masih berkumpul, Amara bercerita kepada Mbok Sumi tentang kejadian hari ini. Ketika ia pergi dari rumah, diguyur hujan yang sangat lebat disertai petir. Ia menantang petir agar menyambar tubuhnya, namun petir itu justru menghantam pohon besar hingga tumbang. Ia juga berkata bahwa dalam keputusasaannya, ia bersumpah bagi siapapun yang menyelamatkannya jika perempuan akan dianggap sebagai saudara kandung, bila laki-laki akan dijadikan sebagai suami. Ia berkata dengan lantang, ternyata yang menyelamatkannya seorang laki-laki bernama Yoko. Mbok Sumi dan semua warga yang berada di tempat itu terperanjat kaget. Mbok Sumi langsung memeluknya dan memintanya agar Amara mencabut sumpahnya. Namun Amara tetap berkeras, sumpah itu tidak bisa ditarik karena mungkin memang sudah takdir. Di antara sekian banyaknya warga yang mencari dirinya, hanya Yoko saja yang berhasil menemukannya. Padahal ia sudah kabur sangat jauh. Tuhanlah yang menuntun langkah Yoko menyusulnya ke sana. Bagi warga lain merasa senang saja karena ia tidak merasakan seperti apa yang dirasa oleh Mbok Sumi. Sementara Mbok Sumi memikirkan perbedaan di antara mereka. Ia tidak mungkin berani berhadapan dengan orang tua Amara yang memang keluarga yang kaya raya di Jakarta. Amara menjelaskan bahwa ia tidak akan pulang lagi ke Jakarta karena pada saat diusir dulu sudah dianggap bahwa dirinya sudah mati, yang artinya memang pintu rumahnya sudah tertutup untuk dirinya. Pak Man mendekati Mbok Sumi dan berkata bahwa apa yang telah terjadi mungkin memang sudah suratan takdir. Apapun yang terjadi harus dijalani. Tentang hasilnya nanti lihat saja perkembangan yang terjadi. Amara sudah bersumpah, maka ia akan dilaknat bila melanggar sumpahnya sendiri. Warga terutama para pemuda langsung bersorak gembira. Mereka sependapat dengan Pak Man. Yoko harus menikah dengan Amara. Menjelang malam, ketika warga sudah bubar dan hanya menyisakan Pak Man saja di rumah itu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Mbah Saring dan istrinya. Amara langsung menyambut kedatangannya, memeluk Mbah Saring putri sambil menangis. Mbah Saring baru saja mendengar berita karena sudah 2 hari berada di kampung sebelah. Mereka berbincang-bincang tentang masalah yang terjadi. Pak Man menceritakan semuanya. Bahkan ia sudah melabrak Pak Lurah dan kepala sekolah. Mbok Sumi mengadu kepada Mbah Saring tentang sumpah yang diucapkan oleh Amara. Ia menjadi gelisah dan bingung. Ia merasa tidak yakin akan menikahkan putranya dengan gadis kota yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri. Mbah Saring memberikan nasihat dan saran agar Mbok Sumi ikuti saja kemauan Amara. Setidaknya sumpah itu harus dilaksanakan. Bila kemudian ada masalah dengan pernikahan itu, bisa diselesaikan dengan musyawarah kedua keluarga. Amara juga menambahkan jika dirinya memang sudah dianggap tidak ada di keluarganya, jadi memang dirinya seorang diri
dan segala keputusan berada di tangannya. Bila memang ia tidak diizinkan menikah dengan Yoko, maka ia akan pergi saja dari desa itu dan melupakannya untuk selama-lamanya. Akhirnya Mbok Sumi melunak. Ia mengizinkan pernikahan itu. Ia meminta kepada Amara agar tidak menyesal kelak di kemudian hari yang pada akhirnya akan meninggalkan Yoko. Amara berjanji kepada Mbok Sumi bahwa ia akan mengabdi kepada suaminya dan tidak akan pernah menyesali apapun yang terjadi. Ia sudah mulai terbiasa hidup sederhana di desa itu. Mbok Sumi meminta kepada Mbah Saring agar mencarikan hari yang baik untuk pernikahan. Ceritanya masih berlanjut ya guys. Kira-kira mereka jadi menikah apa tidak ya? Oke lah, jawabannya ada di bagian cerita selanjutnya ya guys. Sampai jumpa lagi di bagian selanjutnya. Terima kasih.